宅を支える農家の担い手不足が深刻化する中、県は即戦力としてインドネシアから専門的な技能を備えた人材の受け入れを始めました。Tahukah Anda kalau jumlah pekerja Indonesia meningkat 192,2% dalam 5 tahun terakhir di Jepang? Warga negara Indonesia menyumbang 56% dari pekerja terampil spesifik di Jepang. Kabar ini benar-benar di luar dugaan, dan mungkin akan membuat Anda terdiam sejenak. Di saat banyak negara maju di dunia justru semakin curiga, skeptis, bahkan terang-terangan menolak kehadiran pendatang asing, sebuah peristiwa yang sangat kontras justru terjadi di Jepang. Negara yang selama ini dikenal sangat tertutup, super disiplin, dan memiliki standar sosial yang nyaris sempurna kini malah menunjukkan sikap yang membuat kita sebagai orang Indonesia merinding karena bangga. Bayangkan, warga Jepang asli bukan hanya menerima kehadiran tenaga kerja Indonesia, tapi sampai pasang badan, membela, dan bahkan memohon agar kuota pekerja dari Indonesia ditambah. Bukan diminta oleh pemerintah, bukan pula karena tekanan diplomatik, tapi murni suara dari masyarakat biasa. Pertanyaannya, kok bisa? 親切、日本人より。私なんか、ほら、優先席座るときさ、外人の人が。だって日本人が少なくてさ、農家とかありとかもう困ってんだから。思うよ。なぜでしょうか。やっぱだって人手不足だもん。ね、若い人が少ないんだから。高齢になると大変よ。誰でも彼でもいいっていうわけじゃなくて、本当はもっと入国をする段階で審査をしてね、そういうものを本当はもっとね、調べた上で入国を許可すべきだと私は思うんですよね。それだけ多くの外国の方に来ていただくということは歓迎することなんだけれども、さっきも言ったように誰でも彼でもっていうのはダメなんですよ。Kita semua tahu Jepang bukan negara sembarangan. Mereka terkenal dengan budaya disiplin yang ketat, etika sosial yang detail, dan tatanan hidup yang sangat terstruktur. Bagi banyak orang asing, menembus tembok budaya Jepang itu rasanya seperti menghadapi dinding beton. Ada konsep yang dikenal luas di sana, yaitu tatemae, sikap sopan di permukaan yang seringkali menyembunyikan jarak emosional di dalam. Orang Jepang bisa tersenyum ramah, tapi belum tentu menerima kita di lingkaran kehidupan mereka. Kesalahan kecil dalam tata krama bisa berdampak besar. Salah buang sampah, salah waktu bicara, atau sikap yang dianggap kurang peka bisa langsung membuat hubungan sosial membeku. Maka wajar jika Jepang sering dianggap sebagai negara yang sulit ditembus oleh pendatang. Namun, justru disinilah keajaiban itu terjadi. Di tengah isu global tentang imigran yang sering dikaitkan dengan masalah sosial, kriminalitas, dan benturan budaya, nama Indonesia muncul sebagai pengecualian yang mengejutkan. Dalam berbagai diskusi online, media sosial, hingga kolom komentar portal berita Jepang, muncul pola yang konsisten. Warga Jepang secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap pekerja Indonesia. Jika harus menerima pekerja asing, tolong prioritaskan orang Indonesia. Kami lebih nyaman dengan mereka. Kalimat itu bukan karangan, itu realitas yang sedang terjadi. Lalu kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara lain yang mungkin lebih maju secara ekonomi atau lebih dekat secara geografis? Jawabannya ternyata sederhana tapi sangat dalam. Karakter. Para tenaga kerja Indonesia di Jepang tidak hanya datang untuk bekerja, menerima gaji, lalu pulang. Mereka membawa suasana, mereka membawa kehangatan. Di tempat kerja, orang Indonesia dikenal rajin dan ulet. Tapi rajin saja tidak cukup di Jepang karena hampir semua orang di sana rajin. Yang membuat perbedaan adalah sikap kerendahan hati orang Indonesia, menjadi nilai tambah yang sangat besar. Kita dikenal tidak sombong, mudah menghormati senior, dan tahu cara menempatkan diri. Dalam struktur sosial Jepang yang hierarkis, sikap ini sangat dihargai.
どうぞ食べてください。食べていいの？はい。じゃあ半分もらうから1個。手でいいの？手でいいです。半分もらうわ。はいなくなっちゃうじゃん。ここでいい、ここでいい。どか大丈夫？どか。大丈夫？いいのもらって。半分こしよう。1個食べちゃうりで。うわ、美味しそう。野菜。はい。美味しそう。いただきます。美味しい。美味しい。すごい。美味しい。うん。ありがとうね、もらっちゃって。自分で作ったの？自分で作りました。油揚げの中野菜入れてカレー粉で揚げる。そう。Lebih dari itu, ada satu hal yang sering membuat warga Jepang benar-benar tersentuh, yaitu refleks menolong orang Indonesia. Banyak kesaksian yang menceritakan bagaimana pekerja Indonesia sigap membantu tanpa pamrih di pabrik, di ladang pertanian, di lingkungan tempat tinggal, bahkan dalam situasi darurat. Orang Indonesia dikenal tidak banyak bertanya, tidak menghitung untung rugi, tapi langsung turun tangan. Sikap ini mengingatkan warga Jepang pada nilai-nilai lama leluhur mereka. Nilai kemanusiaan yang mungkin mulai terkikis oleh kehidupan modern yang serba cepat dan individualistis. Ketika warga Jepang membandingkan perilaku berbagai pekerja asing yang ada di negara mereka, perbedaan itu menjadi semakin jelas. Tanpa bermaksud merendahkan pihak manapun, ada realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri. Beberapa pendatang asing dari negara tertentu sering dianggap kurang menghormati aturan lokal. Masalah seperti membuang sampah tidak sesuai jadwal, berisik di malam hari, atau bersikap terlalu agresif dalam menuntut hak sering menjadi keluhan. Di tengah situasi itu, kehadiran orang Indonesia terasa sangat berbeda. Kita dianggap mudah beradaptasi, patuh aturan, dan benar-benar mempraktikkan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di lingkungan kerja yang keras dan serba mekanis seperti pabrik manufaktur atau sektor industri, kehadiran tenaga kerja Indonesia sering disebut membawa suasana yang lebih manusiawi. Senyuman, sapaan kecil, dan humor ringan yang kita bawa terasa seperti oase di tengah masyarakat industri yang kaku. Bahkan di sektor perawatan lansia, perawat Indonesia dikenal sangat sabar, penuh empati, dan memperlakukan orang tua Jepang seperti keluarga sendiri. Bagi warga Jepang, ini bukan hal kecil, ini menyentuh sisi emosional yang sangat dalam. Seiring waktu, hubungan antara masyarakat Jepang dan tenaga kerja Indonesia pun berubah. Dulu mungkin hanya sebatas hubungan profesional, sekarang banyak yang berkembang menjadi hubungan emosional. Orang Indonesia tidak lagi dilihat sebagai orang asing atau sekadar tenaga pengisi kekurangan populasi muda Jepang. Kita mulai dianggap sebagai sahabat bahkan keluarga. Warga Jepang yang terkenal tertutup perlahan membuka pintu rumah dan pintu hati mereka karena merasa aman dan nyaman. Rasa aman ini sangat mahal. Mereka tidak melihat orang Indonesia sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra yang bisa dipercaya. Persahabatan lintas negara ini tidak lahir dari perjanjian politik tingkat tinggi atau pidato pejabat di gedung megah. Persahabatan ini lahir dari hal-hal sederhana. Inilah bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang kita bawa dari rumah berlaku universal. Sopan santun, rasa hormat, empati, dan gotong royong adalah mata uang yang nilainya diakui dimanapun. Fenomena ini seharusnya membuat kita semua merenung dan bangga. Di tengah dunia yang semakin keras, kompetitif, dan penuh kecurigaan, karakter orang Indonesia justru menjadi cahaya yang menenangkan. Kita dihargai bukan karena kekayaan atau kekuatan, tapi karena siapa kita sebagai manusia. Namun, kebanggaan ini juga datang bersama tanggung jawab besar. Nama baik yang sudah terbangun dengan susah payah harus dijaga. Jangan sampai perilaku segelintir orang merusak kepercayaan yang sudah diberikan. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa menjadi orang baik tidak pernah sia-sia. Kerja keras, ketulusan, dan empati adalah bahasa universal yang bisa menembus batas negara, bahasa, dan budaya. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Jepang adalah cermin dari jati diri bangsa kita. Dan dari sana, dunia belajar mengenal Indonesia bukan hanya sebagai negara, tapi sebagai karakter. Jadi, ketika hari ini warga Jepang membela dan meminta lebih banyak pekerja dari Indonesia, itu bukan sekadar soal tenaga kerja, itu adalah pengakuan.
Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yeah, you know this ain't the old